Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah air putih saya semprot untuk tanaman di tabulan pot. Karena satu, untuk menghilangkan debu-debu dan untuk menghilangkan kutu-kutu putih yang berada di daun-daun tanaman jambu air di tabulan pot. Karena kutu putih pada tanaman jambu air di tabulan pot itu saya golongkan sebagai simbiosis parasitisme. Baiklah sahabat semuanya, agar kita semua sebagai penghobi itu untuk saling belajar, saling koreksi. Karena kutu putih itu pada daun, terutama tanaman di tabulan pot atau di lahan luas, itu sangat merugikan untuk proses perkembangbiakan tanaman di tabulan pot. Sebab perkembangbiakannya itu kutu putih akan sangat mengganggu pada proses fotosintesis pada daun. Nah, bagaimana saya menyatakan seperti ini, kita simak bersama-sama kawan. Dan juga saya akan sedikit memberikan tip perundukan yang kita lakukan 90 sampai 180 derajat dengan metode sampling air dan botol, akan sangat efektif dan sangat mudah. Baiklah kawan, kita simak bersama-sama. Semoga tutorial saya bermanfaat, dan sekiranya nanti jika ada kekurangan dan segala kekurangan teknik dan kesilapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudah dilakukan penyemprotan air di pagi hari karena kebetulan musimnya adalah musim agak panas sedikit. Ini ada hubungannya dengan simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Jadi kegunaan air, penyemprotan air pada daun-daun pohon jambu air di tabulan pot itu sangat membantu pertumbuhan daripada pohon di tabulan pot itu sendiri. Apalagi saat-saat musim berbunga dan pembuahan seperti ini. Jadi ini adalah di tabulan pot murni. Nah, ini kita simak pembuahan dan pembungaannya. Kenapa tekstur jambu air dari daunnya dan juga dari buahnya itu nampak segar dan bersih seperti ini? Selain kita menggunakan rawatan pupuk hijau daun, tumbuhan lumut, juga pupuk kimia NPK 1616, ini adalah semprot air, jadi dibolak-balik untuk menghilangkan hama-hama atau kutu putih. Baiklah sahabat semuanya, untuk kutu putih itu sebenarnya saya katakan di sini adalah simbiosis parasitisme. Sebagai penghobi tanaman, terutama tanaman di tabulan pot, itu kita berbeda sekali dengan tanaman di lahan yang luas. Kadang-kadang seperti kutu putih tidak perlu kawan kita perhatikan. Berbeda sekali dengan di tabulan pot, tentu harus kita perhatikan. Kutu putih itu ada beberapa macam, tetapi yang saya amat-amati itu seperti kupu yang sangat kecil sekali. Nah, itu putih sekali. Kemudian kalau masa habis umurnya mau berkembang biak itu agak kecoklatan. Nah, setelah kecoklatan itu akan menempel pada daun kawan. Menempel pada daun, di atas daun itu akan berkembang biak, bertelur. Nah, telur daripada kutu putih itu sangat mengganggu proses fotosintesis pada daun. Jadi daun itu bisa seperti lubang-lubang ditusuk-tusuk jarum-jarum kecil. Nah, itu adalah sangat mengganggu proses fotosintesis pada daun. Nah, perlunya penyemprotan air untuk menghilangkan kutu putih. Jadi kutu putih pada
daun jambu air itu saya golongkan sebagai simbiosis parasitisme. Walaupun kutu putih itu juga akan hilang kalau kita semprot air bolak-balik. Akan hilang kalau kena angin kencang dan hujan deras, seperti angin kencang dan deras juga akan hilang. Tetapi bukan berarti kutu putih itu bukan parasitisme, itu parasitisme pada daun. Nah ini kawan, ini adalah hama kutu putih. Nah ini sangat mengganggu pada daun. Ini akhirnya akan menetas menjadi putih-putih-putih. Nah kemudian setelah berkembang biak seperti ini, warna kutu putih itu agak kecoklatan. Nah itu pertanda habisnya masa usia hewan kutu putih. Karena kita itu sebagai penghobi, kutu putih itu bisa kita hilangkan dengan semprot air daun bolak-balik. Seperti ini efeknya kawan. Jadi yang ditempati kutu putih itu seperti ini. Ini sangat mengganggu proses fotosintesis pada daun. Nah ini. Jadi yang dibuat bekas telur itu seperti tertusuk jarum. Jadi kutu putih itu adalah sangat berbahaya untuk tanaman di tabulan pot. Walaupun efeknya itu cuma sedikit untuk tanaman yang di lahan yang luas atau di lahan tanah. Tapi untuk tanaman di tabulan pot itu jangan dianggap sepele hama kutu putih. Karena mengingat perakaran di tabulan pot itu sangat terbatas. Akan sangat terganggu sekali. Kita coba seperti ini, kita buktikan dengan adanya pembungaan yang terus-menerus karena kita melakukannya itu penyemprotan air itu bolak-balik. Sehari bisa 1 kali, bisa 2 kali, terutama di saat musim panas seperti ini. Jadi pembungaannya di sini cukup lumayan. Sekali lagi saya ulang, kutu putih itu adalah sangat berbahaya untuk tanaman, terutama jambu air di tabulan pot. Juga tanaman yang lain di tabulan pot. Walaupun toh efeknya itu tidak seberapa untuk tanaman yang di lahan tanah, di lahan luas. Karena punya keterbatasan usia kutu putih itu dan akan hilang sendirinya. Tetapi ketika berkembang biak bertelur, itu di atas daun, daun-daun itu akan terganggu sekali proses fotosintesis. Nah, contohnya sekali lagi seperti ini. Nah, inilah kutu putih saya golongkan sebagai simbiosis parasitisme. Nah, oleh sebab itu kawan, kita itu tidak menggunakan pestisida untuk mengatasi kutu putih karena kita itu juga ada binatang seperti semut itu sangat menguntungkan sekali untuk tanaman tabulan pot. Jadi biasanya ini akan dimakan oleh semut-semut. Walaupun toh semut sendiri itu tidak efektif sekali untuk menghabisi 100% telur-telur hewan kutu putih. Jadi pentingnya sekali lagi sahabat saya semuanya, kutu putih itu adalah hewan yang mudah hilang ketika angin kencang disertai hujan, daun bolak-balik kena air, juga kita semprot air, itu akan mudah. Tetapi ketika kutu putih itu berkembang biak, menempati daun-daun di atas daun itu akan bertelur. Nah, telur-telurnya sebelum bertelur itu akan membuat tempat-tempat daun-daun di atas daun seperti ini, seperti lubang-lubang jarum. Nah, ini daun tidak akan sehat, sangat mengganggu pertumbuhan daun, pertumbuhan proses fotosintesis pada daun. Jadi kutu putih itu bukan hewan yang tidak merugikan bagi tanaman, terutama tanaman di tabulan pot. Walaupun untuk tanaman di lahan yang luas itu efeknya memang tidak seberapa. Di hutan-hutan belantara memang efeknya tidak seberapa. Tetapi ketika di tabulan pot kalau tidak dibasmi dengan cara ya ini kawan, disemprot air bolak-balik. Ini sudah dilakukan penyemprotan. Sekali lagi simbiosis dalam satu pohon walaupun jambu air di dalam pot itu ada beberapa simbiosis. Antara semut dan jambu air saya golongkan sebagai simbiosis komensalisme. Di mana semut itu dapat untung memakan hama-hama, telur-telur termasuk kutu putih yang berada di tempat daun-daun dari pohon itu sendiri.
Nah, semut itu tidak merugikan bagi tumbuhan. Nah, tumbuhan juga tidak merasa dirugikan, justru diuntungkan. Nah, ini komensalisme atau mutualisme. Semut di pohon tuh bisa komensalisme, bisa mutualisme. Tetapi kalau kutu putih pada pohon seperti jambu air di pot itu saya golongkan sebagai simbiosis parasitisme. Jadi hubungan yang saling menguntungkan, semut memakan hama yang berada di pohon, sedangkan pohon itu merasa diuntungkan karena hamanya itu dimakan oleh semut. Jadi semut di pohon ini adalah simbiosis mutualisme. Termasuk ulat-ulat tanah yang dihasilkan dari pupuk-pupuk kotoran-kotoran mikroba tanah itu adalah simbiosis mutualisme. Karena pentingnya pengetahuan ini dan kita pun juga tidak seberapa untuk mempelajari hal ini sebagai penghobi tanaman, kita jangan pernah terlena, maksudnya kalau tanaman kita ingin baik di tabu lampot. Jadi kutu putih itu adalah sangat merugikan untuk tanaman, walaupun dalam masa tertentu tak akan hilang dengan sendirinya, karena kutu putih itu tidak mempunyai umur yang panjang. Tetapi akibat yang dilakukan kutu putih ketika melakukan perkembangbiakan waktu bertelur, itu menempel pada daun dan daun itu akan sangat terganggu proses fotosintesisnya karena terjadilah lubang-lubang yang dibuat oleh kutu putih, yaitu seperti nyamuk atau seperti kupu-kupu yang sangat kecil sekali. Yang kita lakukan adalah semprot air bolak-balik, itu akan hilang sendiri dan tumbuhan kita akan menjadi sehat. Ini sangat sehat daunnya dan rutin berbuah, juga rutin berbunga. Ini jenis jambu citra. Jadi sahabat semuanya, sekali lagi saya ulang, kutu putih jika menempel, terutama pada tanaman jambu air yang berada di tabu lampot, itu sangat berbahaya. Walaupun toh kutu putih sendiri itu sangat mudah untuk dihilangkan, disemprot dengan air atau terkena hujan lebat dengan angin kencang bolak-balik akan hilang. Tetapi ketika berkembang biak dan menempati pada sebuah daun, daun itu akan lubang-lubang. Seperti lubang-lubang jarum yang tadi sudah saya tutorialkan. Dan itu sangat mengganggu proses fotosintesis pada daun. Nah, ketika tanaman itu di tabu lampot, otomatis kan sangat mengganggu untuk proses perkembangbiakan daripada jambu air itu sendiri. Untuk berbunga atau pembuahan itu sangat berkurang. Jadi seperti ini, kalau kita bersih kadang-kadang kualitasnya itu seperti ini. Walaupun toh bisa seperti ini, adanya kutu putih kurang berkualitas. Jadi akan sangat kurang untuk berkualitas. Kualitas dari buahnya itu akan jelek kalau sekitarnya banyak kutu putih. Bahkan kutu putih itu perkembangbiakan telur-telurnya bisa menempel pada pembuahan. Jangan sepelekan kutu putih. Kutu putih adalah simbiosis parasitisme pada tanaman, terutama tanaman di tabu lampot yang punya keterbatasan gerakan akar, ranting juga pohonnya. Jangan sepelekan kutu putih yang hinggap di tanaman tabu lampot, itu sangat berbahaya untuk kesehatan tanaman kita di tabu lampot. Semoga tutorial saya bermanfaat, sahabat semuanya. Mari kita saling belajar. Barangkali sahabat semuanya punya pendapat yang lain tentang kutu putih dan telur-telur kutu putih yang berada menempel di daun. Mari kita belajar bersama, koreksi bersama demi kebaikan kita bersama untuk memperoleh hasil tanaman tabu lampot di lahan yang sempit yang maksimal dan sebaik-baiknya.
Akhirul kata, sahabat semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.